Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nurofik, NPM 223402516255, mata kuliah pengantar akuntansi 1 RM04. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi piutang. Dalam neraca perusahaan, piutang adalah salah satu komponen aktiva lancar. Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Pada proses transaksi tersebut melibatkan dua pihak, diantaranya kreditur yang merupakan piutang dan debitur yang melakukan pembelian dan menjadi utang. Yang pertama ada piutang usaha atau piutang dagang. Piutang yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen setelah barang atau jasa diterima. Meskipun banyaknya piutang terjadi karena adanya pembelian secara kredit. Pada piutang usaha atau dagang, tidak jarang piutang terjadi karena adanya sistem penjualan. Jadi pada piutang usaha ini, tagihan tersebut tidak disertai dengan perjanjian formal. Namun, baik pada pihak kreditur dan debitur terjalin kesepakatan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada wesel tagih, adalah pernyataan jumlah hutang klien atau konsumen dalam bentuk tertulis dan formal. Dengan diterbitkannya wesel tagih, maka pihak kreditur bisa menagih hutang tersebut, biasanya dalam waktu kurun 1 tahun. Di dalam neraca pembukuan, pada umumnya wesel tagih merupakan masuk ke dalam suatu aset yang lancar. Yang ketiga ada piutang tak tertagih, adalah hutang pihak lain kepada Anda atas suatu atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis, tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Selanjutnya ada metode piutang tak tertagih, yaitu yang pertama metode direct write-off, melibatkan penghapusan secara langsung ke akun piutang. Dengan metode direct write-off atau penghapusan secara langsung, beban piutang tak tertagih menjadi kerugian secara langsung sehingga dapat menurunkan laba bersih. Ketika menggunakan metode penghapusan secara langsung, beban piutang tak tertagih ini akan dilihat sebagai kerugian langsung dari piutang tak tertagih dan akan berlawanan dengan pendapatan. Ini artinya akan berakibatkan pada penurunan laba bersih. Contohnya ketika pada satu periode akuntansi pada sebuah perusahaan bisa terjadi peningkatan yang cukup besar pada akun piutangnya. Lalu kemudian pada periode selanjutnya akuntansi tersebut ada banyak pelanggan yang gagal membayar hutang. Karena hal ini diakibatkan perusahaan pun mengalami penurunan laba bersih. Makanya metode penghapusan langsung ini biasanya hanya dilakukan oleh nilai piutang yang jumlahnya kecil dan juga tidak material. Selanjutnya ada metode penyisihan. Metode penyisihan ini merupakan penyisihan piutang tak tertagih yang sebenarnya tidak di jurnal ketika cadangan atau penghapusan tagihan kecil didahulukan pada setiap tahap. Untuk cara ini biasanya digunakan dengan nominal yang cukup besar. Selanjutnya cara mencegah piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu membuat kebijakan jatuh tempo dan limit kredit. Jangka waktu biasanya yang diberikan yaitu 30 hari atau bisa lebih pendek, itu malah lebih bagus. Yang kedua yaitu memberikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan ini pastinya akan membuat pihak yang memiliki hutang berpikir 2 kali saat membayar hutangnya. Karena jika semakin terlambat dari waktu yang sudah tertentukan, maka utang yang harus dibayar pun harus meningkat atau menambah. Selanjutnya melakukan follow up. Dengan melakukan follow up terhadap piutang yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang terutang lupa jika masih memiliki piutang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Jika keempat langkah sebelumnya itu tidak terbayarkan, maka lebih baik Anda melakukan blacklist kepada konsumen yang sering menunda pembayaran piutang. Selanjutnya ada kriteria piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu piutang telah memiliki usia tertentu. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dan aturan terkait jangka waktu piutang. Jika debitur belum membayar hutang hingga waktu jatuh tempo yang ditetapkan perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memberikan rentang waktu agar kreditur bisa membayar sampai lunas. Yang kedua ada penagihan telah dilakukan melewati batas. Jika perusahaan sudah melakukan segala cara untuk menagih, namun
pelanggan tidak membayar, maka perusahaan tersebut dapat memasukkan piutang tersebut ke dalam akun piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu gagal membayar karena adanya kejadian tertentu. Jika ini yang terjadi, maka perusahaan bisa memberikan keringanan dengan mengangsur atau cara-cara lain untuk melunasi kewajiban tersebut. Jika semua opsi sudah ditempuh, namun pelanggan masih tidak mampu membayar, maka piutang tersebut bisa dimasukkan ke dalam akun piutang tak tertagih. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.